Jam di dashboard motor menunjuk pukul 2 dini hari saat aku melintasi jalan lintas yang sepi itu. Jalanan gelap hanya diterangi lampu kuning redup yang jaraknya berjauhan. Kabut tipis menggantung rendah, membuat suasana terasa dingin meski mesin motor masih panas. Perutku mulai melilit. Sejak dari kota terakhir, tak ada satu pun warung buka. Hingga akhirnya, di tikungan jalan, aku melihat sebuah warung kecil berdiri sendirian di pinggir jalan. Lampunya menyala terang. Anehnya, terlalu terang untuk ukuran warung kampung di jam segini. Spanduknya lusuh, bertuliskan, "Warung makan, buka 24 jam." Aku ragu sejenak, tapi rasa lapar menang. Aku menepikan motor dan turun. Warung itu tampak tua. Dinding kayunya kusam, lantainya tanah yang mengeras. Tak ada kendaraan lain, tak ada suara serangga, bahkan angin pun terasa berhenti. "Permisi," kataku pelan. Dari balik tirai plastik muncul seorang ibu tua. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya pucat, tapi senyumnya lebar, terlalu lebar. "Mau makan apa, nak?" Suaranya datar, nyaris tanpa intonasi. "Nasgor satu, Bu, sama teh hangat." Ibu itu mengangguk pelan, lalu berbalik ke dapur. Anehnya, tak terdengar suara memasak. Tak ada bunyi wajan, api, atau sendok. Hanya sunyi. Aku duduk di bangku kayu panjang. Di dinding warung tergantung jam tua. Jarumnya berhenti di angka 2 tepat. Aku cek jam di ponsel, pukul 2:07. "Jamnya rusak ya, Bu?" tanyaku sambil menoleh. Ibu itu berhenti sejenak, lalu menjawab tanpa menatapku, "Di sini, waktunya memang berhenti." Jantungku berdegup lebih cepat. Aku mencoba menelan ludah. Tak lama, nasi goreng datang. Aromanya harum, tapi warnanya pucat, seperti kehilangan warna. Saat sendok pertama menyentuh mulutku, rasanya hambar, tak asin, tak gurih, seperti makan abu. "Bu, ini nasinya dingin," kataku. Ibu itu menatapku, matanya hitam pekat, tanpa pantulan cahaya. "Memang begitu, kamu belum waktunya merasakan." Aku berdiri refleks, keringat dingin mengalir di punggungku. "Bu, saya bayar ya." Ibu itu tersenyum lagi. "Bayarnya nanti saja, kalau kamu kembali." Aku menoleh keluar. Jalanan yang tadi kulalui sudah berubah. Tak ada aspal, yang ada hanyalah tanah merah dengan pepohonan besar di kiri kanan. Kabut makin tebal. "Ini bukan jalan tadi," gumamku. Ibu itu berdiri di belakangku. Aku tak mendengar langkah kakinya. "Kamu tersesat, nak," bisiknya di telingaku. Seperti yang lain, aku berbalik cepat. Di sudut warung, aku melihat beberapa sosok duduk diam. Wajah mereka kosong, mata melotot, tubuhnya setengah transparan. Salah satunya mengenakan jaket ojek online, sama persis seperti jaket yang kukenakan. "Kami mampir. Jam 2 malam," kata salah satu sosok dengan suara parau. "Dan tidak pernah sampai." Kepalaku terasa berputar, nafasku sesak. "Tolong, saya mau pulang," ucapku gemetar. Ibu tua itu menatap jam dinding. "Kalau mau pulang, jangan sentuh makanannya." Aku teringat sendok yang tadi masuk ke mulutku. Panik, aku muntah di lantai. Warung tiba-tiba bergetar, lampu berkedip-kedip. "Cepat!" teriak ibu itu. Kali ini suaranya berbeda, lebih manusiawi. Aku berlari keluar, menuntun motor sambil membaca doa sekuat yang aku bisa. Kabut berputar kencang, lalu brak, aku terjatuh. Saat membuka mata, aku terbaring di pinggir jalan aspal. Matahari baru saja terbit, jam di ponsel menunjukkan pukul 5:30 pagi. Motorku tergeletak di sampingku. Aku menoleh ke arah tempat warung itu berada. Kosong, hanya ada tanah rata dan rumput liar. Beberapa minggu kemudian, aku bercerita pada warga sekitar. Seorang bapak tua terdiam lama, lalu berkata pelan, "Warung itu dulu kebakaran 10 tahun lalu. Ibu pemiliknya meninggal tepat jam 2 malam. Katanya warung itu cuma muncul buat orang-orang yang hampir diambil jalannya."
Sejak malam itu, aku bersumpah satu hal. Jika jam menunjukkan 2 malam dan kamu melihat warung menyala sendirian di pinggir jalan, jangan pernah berhenti. Karena bisa jadi kamu tidak sedang lapar, tapi sedang dijemput.